Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Bules, dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan linier dalam nilai mutlak, khususnya konsep nilai mutlak. Kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar? Tentunya ada yang belum dan ada yang sudah. Oke, kita lanjut. Konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, nilai mutlak disimbolkan seperti ini. Ini simbol nilai mutlak ya. Nah, diartikan sebagai jarak. Nah, jarak itu pasti selalu positif dan tidak pernah negatif. Ini yang perlu diingat. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu positif. Maka nilai mutlak dari X ini dibaca nilai mutlak dari X, yaitu jarak antara X dengan 0. Jarak antara titik X dengan titik 0. Lanjut. Simak simulasi berikut. Nilai mutlak dari 5. Nah, tadi kan nilai mutlak itu jarak. Nilai mutlak dari 5. Berarti bahwa jarak antara titik 0 dengan titik 5. Berapa jaraknya? 5 satuan. Jadi nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5. Berapa? Ada yang sudah tahu? Oke. Jarak antara titik 0 dengan negatif 5. Jaraknya 5 satuan. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5. Yang ketiga, nilai mutlak dari negatif 2, yaitu jarak antara titik 0 dengan negatif 2. Jaraknya yaitu 2 satuan. Jadi nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Selanjutnya, nilai mutlak dari 2. Benar, jarak antara titik 0 dengan 2 yaitu 2 satuan. Jadi nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Nah, dari keempat simulasi tadi kita bisa mendefinisikan nilai mutlak. Nilai mutlak dari X sama dengan, nah ada dua kemungkinan. Jika X-nya positif atau 0, ini bacanya X positif atau 0. X yang dimasuk X di dalam sini, maka hasilnya itu X. Nah, jika yang di sini itu positif, maka nilai mutlaknya sama dengan X, dirinya sendiri. Nah, pilihan yang kedua atau kemungkinan yang kedua, jika X-nya negatif, maka nilai mutlaknya negatif X. Ya. Kuncinya, jika bilangan yang di sini itu positif, maka hasilnya itu dirinya sendiri, tetap sama. Nah, jika yang di sini itu negatif, maka hasilnya, untuk mencari hasilnya dikalikan dengan min atau negatif. Kita lanjut. Contoh, saya kasih contoh. Contoh yang pertama, nilai mutlak dari 3. Kita lihat 3 itu positif atau negatif? Jelas dia positif, maka hasilnya yaitu 3. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif 6. Jelas negatif 6 itu bilangan negatif, jadi hasilnya, untuk mencari hasilnya kita kalikan dengan min, yaitu negatif
kali negatif 6, hasilnya 6. Yang ketiga, nilai mutlak dari 1 kurangi akar 2. Nah, ini harus kita oret-oret terlebih dahulu. 1 kurangi akar 2 dia positif atau negatif? Kita lihat. 1 kita ubah jadi akar 1. Jadi akar 1 kurangi akar 2. Kecil kurangi besar. Ya, dia negatif. Jadi, untuk mencari hasilnya, kalikan dengan min 1 kurangi akar 2. Kalikan ya. Min kali 1, min 1. Min kali min akar 2 plus akar 2. Jadi hasilnya min 1 tambah akar 2. Contoh yang keempat. Nilai mutlak dari setengah. Jelas, dia positif. Maka hasilnya setengah. Contoh yang kelima. Nilai mutlak dari negatif 1/4. Dia negatif, jadi hasilnya harus kalikan dengan min, hasilnya 1/4. Contoh yang keenam. Nilai mutlak dari 0, ayo. Nah, kita ikut yang kemungkinan pertama ya, karena dia 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya, contoh yang ketujuh. Nilai mutlak dari 3 kurangi akar 5. Nah, caranya sama dengan contoh yang ketiga ya. Kita ubah 3, kita ubah jadi akar 9. Jadi akar 9 kurangi akar 5, dia hasilnya positif. Kalau positif bagaimana? Tetap dirinya sendiri, sama, yaitu 3 kurangi akar 5. Ya, hasilnya sama dengan yang di sini. Contoh yang ke-8. Nilai mutlak dari pi kurangi 4 berapa? Pi, nilai pi berapa? 3,14. Jadi 3,14 kurangi 4 hasilnya negatif. Kalau negatif bagaimana? Kalikan dengan min. Jadi min kali pi kurangi 4. Jangan lupa kurungnya, jangan sampai ketinggalan. Min kali pi, min pi. Min kali min 4 tambah 4 plus 4. Jadi hasilnya min pi tambah 4. Contoh yang terakhir. Oke. Nilai mutlak dari 5 kurangi pi sama seperti contoh 8, kita ubah pi-nya. 5 kurangi 3,14. Jelas dia positif. Kalau positif dia sama persis yang di sini, yaitu 5 kurangi pi. Oke, sudah sampai di akhir penjelasan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan.